Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Wardani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, Angkatan 2, Golongan 2, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, sahabat laser semua, ada 4 isu yang dapat saya temukan di tupoksi kerja saya. Yang pertama, kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi dan room pasif pada pasien dengan tirah baring di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pegawai terkait pengisian aplikasi SIIMUT atau Sistem Indikator Mutu di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, kurangnya peran aktif keluarga dalam motivasi pasien dengan terminal di ruang ICU di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang jam besuk pasien di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Untuk analisis isu, saya menggunakan teknik USG. USG yaitu urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Bro, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Nah, di sini sudah ada 4 identifikasi isu. Yang pertama, kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi dan room pasif pada pasien dengan tirah baring di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Di sini untuk urgensi saya beri 5, seriousness 5, dan grow juga 5, dan jumlahnya adalah 15. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pegawai terkait pengisian aplikasi SIIMUT atau Sistem Indikator Mutu di ruang ICU. Untuk urgensi 3, seriousness 3, dan grow-nya 3, jumlahnya adalah 9. Yang ketiga yaitu kurangnya peran aktif keluarga dalam motivasi pasien dengan terminal di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Urgensi saya beri 4, seriousness 2, grow-nya 2, yang jumlahnya adalah 8. Yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang jam besuk pasien di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Untuk urgensi saya beri 3, seriousness 2, dan grow-nya 2, sehingga jumlahnya adalah 7. Untuk peringkatnya yaitu yang pertama, kurang optimal pelaksanaan mobilisasi dan room pasif pada pasien dengan tirah baring di ruang ICU. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pegawai terkait pengisian aplikasi SIIMUT. Yang ketiga, kurangnya peran aktif keluarga dalam motivasi pasien dengan terminal di ruang ICU. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang jam besuk pasien di ruang ICU. Nah, pada analisis isu menggunakan teknik USG, didapatkan isu kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi dan room pasif pada pasien dengan tirah baring di ruang ICU. Di sini saya akan menganalisis akar masalah menggunakan diagram fishbone. Kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi dan room pasif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari manusia, adanya kecemasan pasien dan keluarga, keterampilan petugas kesehatan, dan jumlah petugas yang minim. Dari lingkungannya, adanya kondisi pasien, kurang peran aktif keluarga, kondisi kerja sibuk dan tegang, dan juga kondisi tempat tidur yang tidak memadai. Dari sarana prasarana, kurangnya ketersediaan alat pendukung, dari waktu, kurangnya waktu dan batas petugas dalam melakukan mobilisasi. Nah, saya akan melakukan alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ialah strength,
suatu karakteristik yang dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Weakness, salah satu karakteristik yang dapat menentukan kelemahan yang ada pada organisasi. Opportunities, peluang-peluang apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk organisasi agar bisa makin berkembang. Threat, keberadaan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi. Nah, ini adalah alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan SWOT pada isu kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi dan room pasif pada pasien dengan tirah baring di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Untuk strength atau kekuatannya yaitu meningkatkan mutu pelayanan untuk ruangan dan rumah sakit, mencegah komplikasi akibat perawatan yang dilakukan, memperbaiki mobilitas pasien, dan juga memperpendek masa rawat. Weakness ataupun kelemahannya itu minimnya keterampilan dan pengetahuan petugas, kurangnya sarana pendukung, dan jumlah petugas yang kurang. Opportunities, kerjasama dengan unit terkait atau fisioterapis, meningkatkan kompetensi petugas dan kepuasan keluarga dan pasien terhadap pelayanan. Treat, perawatan lebih lama, terjadi kekakuan anggota gerak, banyak komplikasi akibat perawatan yang lama, terdapat luka dekubitus, dan menurunkan kualitas mutu pelayanan ruangan dan rumah sakit. Adapun alternatif penyelesaian pada isu tersebut yaitu pertama membuat form checklist pelaksanaan mobilisasi, kedua menelaah SOP pelaksanaan mobilisasi miring kanan kiri dan ROM, yang ketiga kolaborasi dengan unit terkait rehab medik dan fisioterapis, keempat melakukan penkes kepada keluarga pasien agar keluarga bisa berperan aktif dalam mobilisasi pasien, yang kelima membuat leaflet. Dari alternatif tersebut, hasil yang diharapkan yaitu pelaksanaan mobilisasi dan room pasif menjadi optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.